Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Prodi Perbankan Syariah yang beranggotakan saya, Intan Yuliana Juanda dengan NPM 110320026. Saya Alfareza Fania Zafira dengan NPM 110320034. Dan saya Lena Aulia dengan NPM 110320053. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Analisis Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pengertian inflasi, golongan inflasi, Akibat inflasi menurun ekonomi Islam, dan pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam. pengertian inflasi adalah sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami. Yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan di seluruh penjuru suatu negara, bahkan dunia. Seorang pemikir ekonomi dari Mesir, Al-Makrizi, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum naik dan berkelanjutan. Saat ini pasukan barang dan jasa langka karena mereka memang membutuhkannya. Sehingga konsumen mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memberi barang dan jasa dalam jumlah yang sama. Inflasi terbagi dalam dua kategori, yaitu inflasi yang disebabkan oleh penurunan penawaran komoditas atau natural inflation dan inflasi yang disebabkan oleh manusia atau human error inflation. Yang pertama yaitu natural inflation, yaitu inflasi ini disebabkan karena berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Seorang pemikir ekonomi dari Mesir yang bernama Al-Makrizi mengatakan bahwa inflasi adalah yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua, yaitu yang pertama, uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak karena ekspor meningkat sedangkan impor yang menurun. Dan yang kedua yaitu karena turunnya tingkat produksi karena terjadinya paceklik perang ataupun embargo ekonomi. Dan golongan inflasi yang kedua yaitu human error inflation. Inflasi ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Menurut Al-Makrizi, inflasi yang terjadi akibat kesalahan manusia yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan juga peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Human error inflation ini menurut penyebabnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, korupsi dan manajemen yang buruk. Korupsi dan administrasi yang lemah tidak hanya mengakibatkan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga sangat membahayakan perekonomian, yaitu dengan adanya spiral inflasi atau inflasi yang tinggi. Yang kedua yaitu pajak yang berlebihan. Dampak perpajakan yang berlebihan ini terhadap ekonomi hampir sama dengan dampak korupsi, yaitu kontraksi kurva penawaran agregat. Dan yang ketiga yaitu pencetakan uang untuk menarik keuntungan. Apabila defisit anggaran disebabkan oleh kemacetan ekonomi atau perilaku buruk pejabat yang membelanjakan dana negara, pemerintah akan melakukan pencetakan uang secara besar-besaran. Akibat inflasi menurut ekonomi Islam. Menurut ekonomi Islam, inflasi sangat merugikan perekonomian karena beberapa alasan berikut. Hancurnya fungsi mata uang, terutama fungsi tabungan, fungsi prabayar, dan fungsi unit kalkulasi. Karena inflasi, orang harus memisahkan diri dari mata uang dan aset keuangan. Inflasi juga dapat menyebabkan inflasi. Melemahkan semangat penyelamatan masyarakat. Meningkatkan kecenderungan mengkonsumsi, terutama untuk barang non-premium dan barang mewah. Mengarahkan investasi langsung pada hal-hal yang tidak produktif seperti tanah, bangunan, logam mulia, dan menumpukan kekayaan dalam bentuk valuta asing, serta mengorbankan investasi
produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, inflasi juga dapat menimbulkan masalah terkait akuntansi, seperti apakah penilaian aset tetap dan aset lancar didasarkan dengan metode biaya historis atau metode biaya aktual. Mempertahankan modal real dengan mengisolasi keuntungan inflasi. Inflasi telah menyebabkan kebutuhan untuk mengoreksi dan memverifikasi prasi untuk memenuhi persyaratan waktu dan tempat. Pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam. Orientasi ekonomi harus memperjuangkan nasib rakyat kecil dan rakyat umum yang dalam teori disebut al-maslahah al-amah. Inflasi dapat menguntungkan kelompok sosial tertentu, tetapi akan merugikan kelompok lain. Oleh karena itu, setiap negara berusaha menghindari inflasi dengan menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berasal dari bank sentral yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen moneter yang dimiliki oleh bank. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Dalam pandangan Islam, kebijakan fiskal memegang peranan penting. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan berikut, yaitu peranan kebijakan fiskal yang relatif terbatas, yang menjadi dua alasan dibaliknya suku bunga tidak memiliki peran sama sekali dalam perekonomian Islam, dan Islam tidak mengizinkan perjudian karena dapat menimbulkan berbagai perilaku, yaitu perilaku spekulatif. Yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakan lain, meliputi yang pertama meningkatkan produksi. Meskipun jumlah uang beredar meningkat seiring dengan peningkatan produksi, namun tidak akan menyebabkan inflasi. Padahal hal ini menunjukkan kapasitas ekonomi yang semakin meningkat. Yang kedua yaitu sistem pengupahan. Inflasi bisa diatasi dengan mengurangi disposable income masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan pengendalian harga. Pengusaha bisa mengatasi kenaikan harga dengan memantau harga pasar. Yang keempat yaitu peranan masyarakat. Menyikapi inflasi, selain dengan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah dipaparkan, perilaku masyarakat juga harus ditingkatkan. Padahal kestabilan nilai mata uang tidak didasarkan pada esensi mata uang, sehingga memiliki efek revolusioner, mengubah esensi seluruh mata uang dari kertas menjadi logam mulia, emas, dan perak. Namun dicapai melalui perbaikan perilaku. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa Inflasi adalah kenaikan harga terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ekonomi Islam memandang bahwa inflasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation atau yang disebut dengan inflasi alamiah, yaitu inflasi yang terjadi karena turunnya penawaran dan meningkatnya permintaan. Sedangkan human error inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena perbuatan manusia yang salah. inflasi ini memiliki dampak yang merugikan yang paling berpengaruh, yaitu turunnya fungsi mata uang. Pengendalian inflasi dapat dilakukan pemerintah dengan cara melakukan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.